Setelah kemarin Verdi Sambo CS menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari JPU. Dengan sudah memasuki tahap sidang duplik, maka proses persidangan pembunuhan Yosua tinggal selangkah lagi menuju sidang putusan atau vonis. Tiga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kemarin menjalani sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan dua anak buahnya, Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal memberikan tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Sementara dalam sidang kemarin, pengacara Verdi Sambo menuding replik JPU lahir dari rasa frustasi dan tidak memuat hal-hal yang substantif. Usai pengajuan duplik, majelis hakim menetapkan sidang vonis Verdi Sambo akan digelar pada 13 Februari 2023. Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasehat hukum tidak profesional, gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Verdi Sambo, memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara, membuat dalil tidak berdasar, menjerumuskan terdakwa Verdi Sambo dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile. Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyurutkan semangat tim penasehat hukum untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasehat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Yang tersisa hanyalah racauan atau semata-mata demi memenuhi syarat adanya tanggapan atas pledoi. Bahwa sepatutnya penuntut umum memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi, para ahli dan terdakwa Verdi Sambo selama persidangan agar dapat secara utuh menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan. Sangat disayangkan, replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif. Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana yang melibatkan tiga pilar penegak hukum yang setara, yaitu penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim. Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan. Namun sayangnya, semua dalil penuntut umum justru dibungkus dengan tuduhan imajinatif dan tidak berdasar, semata-mata untuk menutup ketidakmampuan penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Demikian pembacaan duplik atas tanggapan replik dari penuntut umum. Selanjutnya majelis hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal 13 Februari pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Verdi Sambo dinyatakan ditutup. Dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua tahap duplik, majelis hakim memutuskan sidang vonis digelar pada tanggal 13 Februari 2023. Hakim memerintahkan Verdi Sambo kembali ke tahanan. Kasus Verdi Sambo mendapat tanggapan dari mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pur Susno Duwaji agar Polri memperbaharui perekrutan anggota kepolisian di semua
tingkatan agar kasus serupa tidak terjadi kembali, serta mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri. Saksi, para ahli, dan terdakwa Ferdi Sambo dilakukan oleh Polri, dan ini yang menjadi tuntutan rakyat adalah restrukturisasi. Di dalam restrukturisasi itu menyangkut perubahan kinerja, perubahan budaya, peningkatan SDM, diadakan moratorium penerimaan anggota Polri mulai dari semua tingkatan, dari dari Tamtama, Bintara, sampai Perwira dan Akpol. Apa tujuannya? Evaluasi kinerja SDM Polri, terutama